Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Prayogo, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2, angkatan 2, tahun 2021 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dengan penempatan kantor pertanahan Kota Tarakan. Untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional, diperlukan pembekalan kepada PNS dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk memenuhi tugas pada agenda 2, di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Nilai dasar yang pertama adalah akuntabilitas. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas sendiri memiliki definisi yang merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun nilai-nilai publik yang dimaksud adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, atau pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas. Ada 5 poin aspek-aspek akuntabilitas, antara lain: 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri memiliki beberapa tingkatan. Berikut tingkatan akuntabilitas dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi. 1. Akuntabilitas personal, atau nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. 2. Akuntabilitas individu, atau hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. 3. Akuntabilitas kelompok, atau kinerja sebuah institusi, biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. 4. Akuntabilitas organisasi, atau hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. 5. Akuntabilitas stakeholder, atau tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Indikator nilai dasar akuntabilitas. Adapun nilai-nilai indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut. 1. Kepemimpinan. Memberi contoh kepada orang lain, memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. 2. Transparansi. Tujuannya mendorong komunikasi dan kerjasama, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan. 3. Integritas. Kesesuaian antara
perkataan dan tindakan. 4. Tanggung jawab, kewajiban dari individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan. 5. Keadilan, merupakan landasan utama dari akuntabilitas. 6. Kepercayaan, lingkungan akuntabel ada dari hal-hal yang dapat dipercaya. 7. Keseimbangan, kinerja yang baik harus disertai keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. 8. Kejelasan, mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi. 9. Konsistensi, menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Nilai dasar yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme memiliki definisi berupa sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah nilai-nilai yang terdapat dalam setiap butir-butir Pancasila. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa religius, bukan bangsa ateis. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup, bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai bahwa makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung nilai sebagai dasar tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, lahiriah dan batiniah. Nilai dasar yang ketiga adalah etika publik. Etika publik memiliki definisi berupa refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4, terdapat 15 nilai-nilai dasar etika publik, yaitu 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.